Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak semua? Jumpa lagi di ruang podcast terkini ID yang cerdas, tidak menggurui. Baik, pemirsa podcast terkini ID, saya Maya yang akan memandu perbincangan kita ke depan. Dan saya sudah ditemani dengan narasumber saya, orang bapak yang ganteng. Tapi sebelumnya saya akan membuka bahwa ada Undang-Undang tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana PPK menyoal tentang kontrak minimal 1 tahun dan akan diperpanjang 30 tahun. Dan ini yang akan kita bicarakan dengan tamu saya, namanya Pak Muhammad Ramli Rahim. Beliau sudah sangat terkenal dan saya sih berharap ke depan beliau menjadi menteri. Dia salah satu tokoh pemuda di Sulawesi Selatan yang sudah sangat top di sini. Assalamualaikum Pak. Biasanya sih panggil adik sih ya. Assalamualaikum Pak Ramli, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda nyaman bisa aja dilepas Pak. Sudah. Nggak apa-apa, biar aja. Okay. Sip. Yang penting suaranya jelas. Oke, senyamannya aja. Ya. Pak Ramli ini beliau adalah Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Pusat. Beliau juga adalah Ketua apa Pak Ramli? Jaringan Sekolah Digital. Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Nah, sekarang hampir sekolah sekarang bisa bergabung di situ Pak ya? Semua bisa. Maksudnya ini sekolah digital ini gimana? Sebenarnya tujuannya adalah membangun kekuatan digitalisasi sekolah. Membangun kekuatan digitalisasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah kita harapkan ke depan itu semuanya berbasis digital. Jadi tidak ada lagi sekolah yang tertinggal, yang sifatnya konvensional, yang ngajar seperti dulu-dulu gitu, tapi sudah bisa berubah. Artinya jadi kurikulumnya bukan kurikulumnya sebenarnya, tapi metode pengajarannya. Metode pengajaran. Jadi mereka bagaimana bisa mereka itu memaksimalkan teknologi untuk pembelajaran. Tapi sebelumnya kita berbincang lebih dalam, saya akan menyebut kata dan Pak Ramli silakan ingat. Kalau saya menyebut kata koridor, apa yang anda ingat? Tempat tidur saya salah satunya. Tempat tidur di mana? Di atas meja pingpong. Di atas meja pingpong di Fakultas MIPA. Iya kan? Ya betul. Jadi Pak Ramli ini adalah dari MIPA Unhas, jurusan kimia ya? Iya. Kalau saya bicara soal kata Ranu? Ranu itu ya perusahaan yang saya dirikan. Ranu itu apa sih? Ranu itu singkatan nama. Ramli dan Nurul. Kalau Malawa? Maros Bono itu tidak jelas Malawa itu. Maros Bono perbatasan. Tapi tempat kelahiran Anda? Saya lahir di Kecamatan Cenrana sekarang. Oh, Cenrana. Tapi dulu namanya saya salah, saya kira Malawa. Saya pikir itu kalau waktu dulu pergi ambil semangka itu daerah Malawa. Iya, dulu namanya Camba. Tapi Camba. Sekarang sudah terpisah jadi 3 kecamatan. Oh gitu. Malawa salah satunya. Yakuza. Yakuza. Kalau saya sebut kata Yakuza? HMI. Beliau juga mantan ketua HMI ya? Iya, betul. Jadi mungkin kita akan berbicara juga seputar itu. Pak Ramli ini kan Pak Ramli kok jadi kaku ya kalau saya ngomong Pak Ramli. Dia Ramli jadi aneh juga. Ini kan ada keputusan soal PPK ya, dan itu diutamakan sekarang ke guru honorer. Sempat sih berpikir memang ini efektifkah itu, dan beberapa ternyata pertanyaan juga, efektifkah PPK untuk menuntaskan masalah guru atau masalah pendidikan di Indonesia? Secara umum prinsipnya tidak ada kebijakan yang sempurna. Jadi prinsip utamanya di sana bahwa kita tidak pernah menemukan kebijakan yang sempurna. Ya mungkin hanya hukum Tuhan yang sempurna. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia tidak pernah ada yang sempurna. Salah satu kelemahan CPNS atau PNS adalah mudahnya mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu salah satu yang merusak dunia pendidikan kita sesungguhnya. Kenapa? Karena banyak di antara teman-teman guru yang sebenarnya
mereka itu diangkat oleh negara sebagai pegawai negeri sipil untuk mengabdi di daerah-daerah yang memang membutuhkan guru seperti dirinya. Tetapi tidak butuh waktu lama, ya paling lama 10 tahun gitu, mereka sudah meninggalkan tempat itu dan kembali ke kampung halaman mereka atau pindah ke kota. Jadi pemetaan guru itu tidak pernah bagus karena guru-guru ini begitu mudah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi kalau dulu ketika mahasiswa dia aktivis mahasiswa. Betul. Itu pendekatannya ke kepala daerah dan sebagainya itu sangat baik. Kalau perlu jadi tim sukses mempertaruhkan apapun itu boleh saja dia terlibat. Artinya begini, kalaupun dia kalah pilkada, dia mau dipindahkan kemana lagi gitu. Prinsipnya seperti itu. Tapi kalau dia menang, dia bisa lobby bupati, paling tidak dia pindah misalnya dari Seko turun ke Masamba, paling tidak seperti itu. Atau dia dari Sidrap pindah ke Makassar, yang lebih parah itu dari Papua ke Jawa. Itu yang paling banyak terjadi. Jadi boleh dibilang PPK ini mengikat kaki guru-guru untuk tidak bisa sembarang pindah gitu? Saya bahas itu tentang PNS karena itu salah satu kelemahan CPNS. Dulu kami tahun 2019 ketika pengangkatan guru 3T, terdepan terluar terbelakang ya Pak ya, itu kami mengusulkan agar PNS itu tidak boleh pindah minimal 20 tahun. Ada perjanjiannya? Ada perjanjiannya, tetapi itu tidak direalisasikan oleh pemerintah dan hanya 5 tahun ditempatkan. Artinya 5 tahun itu hanya satu kali putaran pilkada, itu ya terlalu kecil lah untuk sebuah pengabdian di tempat itu. Kami mengusulkan 20 tahun supaya orang-orang yang memang ditempatkan untuk mengabdi di daerah-daerah yang memang dibutuhkan, itu tidak berpikir untuk pindah tempat. Jadi kalau dia menikah dengan orang setempat, punya anak di situ, bangun rumah di situ, beli tanah lokasi di situ, sehingga tidak pernah ada pikiran lagi suatu ketika akan pindah kemana gitu. Ke 20 tahun kan berarti sudah beranak pinak di situ gitu. Jadi itu kenapa minimal 20 tahun yang kami minta ke pemerintah. Problem perpindahan mutasi guru ini memang terlalu parah di dunia pendidikan. Dan sekarang ini sebenarnya yang mengurangi guru itu bukan hanya sekedar soal perpindahan guru, tetapi juga semakin kurangnya pegawai negeri sipil berkualitas. Itu membuat terjadinya mutasi dari guru fungsional guru pindah ke struktural. Jadi dia meninggalkan tugas utamanya. Tugas utamanya jadi guru. Kawan-kawan saya banyak yang dulu guru jadi ketua IGI karena dekat dengan pemerintah, sekarang sudah jadi sekretaris dinas misalnya. Sekarang sudah jadi camat, jadi lurah, jadi kepala bidang, jadi kepala seksi di kabupaten, atau bahkan di provinsi. Jadi ini adalah masalah-masalah yang kemudian muncul ketika status mereka PNS. Nah, jadi yang pincang di sini aturan yang mengikat guru itu atau? Iya, makanya tadi dari pengantar awal saya menyebut bahwa tidak ada aturan manusia yang sempurna. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. P3K ini juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan P3K yang tadi itu kelemahannya CPNS. Dia kan tidak boleh pindah kemana-mana. Kalau kontraknya di Kabupaten Bone, kalau dia meninggalkan Bone kontraknya putus, hilang sudah dia. Gitu. Padahal kan dia bisa 30 tahun kan. Nah, tetapi karena dia meninggalkan Bone maka tugasnya hilang. Sehingga yang diuntungkan sebenarnya adalah daerah-daerah terutama daerah-daerah terpencil. Daerah yang mengontrak daerah-daerah yang terpencil terutama. Jadi seperti Papua, Bangka Belitung, atau kalau di sini mungkin seperti Kalmas ya atau Selayar, itu memang mereka tidak bisa kemana-mana ya. Kalau seperti di Sumatera itu Bangka Belitung misalnya, atau Maluku Utara, itu mereka tidak bisa meninggalkan daerah itu karena begitu meninggalkan daerah itu kontraknya putus. Itu salah satu keuntungan P3K. Yang kedua keuntungannya adalah karena kontraknya terus-menerus berjalan, si P3K ini tidak berani membuat kesalahan. Beda dengan PNS. PNS gampang. Jadi misalnya seperti beberapa tahun lalu saya ngobrol sama Dirjen Dikdasmen. Saya sampaikan ke beliau, Kang Dirjen, itu banyak kawan-kawan guru tugasnya di pulau, tapi nggak pernah ke pulau. Ya. Jadi itu bisa 3 bulan, 6 bulan tidak pernah ke pulau, sekali 6 bulan ke pulau. Ya seperti rekreasi saja sebenarnya, bukan ngajar rekreasi. Jumpa fans. Dia tidak percaya, Pak Dirjen tidak percaya, sehingga suatu ketika dia memutuskan untuk pulang kampung lebih cepat. Kebetulan kampungnya di Madura, dan ada banyak pulau di sekitar Madura yang luar-luar itu, dia ke sana langsung. Jadi tidak pulang langsung ke Madura, tapi langsung ke pulau itu. Tidak ceritanya. Begitu sampai di pulau itu, ada 2 atau 3 guru yang tidak pernah ada di sekolah. Tetapi semua proses pengajaran berjalan.
karena dia punya stuntman di sekolah itu, guru ganti. Jadi semua proses belajar tetap jalan, tapi sang PNS ini ada di pulau, ada di pulau besar. Iya, iya. Di situ dia telepon guru bersangkutan, kalau kau tidak pulang dalam 2 hari, saya ada di sini tidak pulang 2 hari. Kalau kau tidak pulang dalam 2 hari, saya berhentikan kau jadi PNS. Gitu. Langsung pulang guru bersangkutan, karena dirjen yang telepon. Waktu saya ketemu Pak Dirjen, kemudian sampai saya buktikan sendiri, Pak Ramli, bahwa ternyata begitulah kelakuan kawan-kawan kita di bawah. Kita mempercayai mereka memiliki integritas tinggi, memiliki pengabdian yang tinggi, tapi kemudian pada realitasnya tidak seperti yang kita bayangkan. Dan itu sangat berpengaruh sama mutu pendidikan. Ya, sangat berpengaruh. Karena stuntman-nya Coba bisa dibayangkan lah seperti ini. mungkin lepas orang situ atau bagaimana, atau orang yang berkapal. Stuntman-nya mahasiswa atau siapa yang memang tidak punya pekerjaan apa-apa gitu, tapi ya orang lokal yang kemudian disuruh ngajar. Kan atas nama di absensi juga kan bukan yang ngajar, tapi yang guru yang tidak pernah datang itu. Jadi problem-problem seperti ini sebenarnya banyak terjadi, dan ini saya mengasumsikan bahwa yang merusak sebenarnya kawan-kawan guru juga, meskipun tidak semua guru ya. Kawan-kawan guru juga yang berbuat curang terhadap negara, dan kemudian ditemukan kecurangan-kecurangan itu, kemudian pemerintah jadi berubah pikiran tentang CPNS itu. Coba kita bayangkan seperti inilah. Saya misalnya, saya tahu orang-orang di kampus saya, kemampuan mereka si A, si B, si C, si D. Saya kalau bertarung di Makassar, kalah saya, tidak mungkin saya menang. Gitu. Tetapi kalau saya ikut tes CPNS di Luwu, misalnya, di Luwu, atau mungkin di Toraja, kelihatannya saya bisa menang kalau di sana. Ya toh 5 tahun kemudian saya bisa kembali ke Makassar. Gitu. Sementara orang di Toraja misalnya, itu berpikir dia akan mendapatkan guru yang baik, karena si A ini punya kualitas bagus, kemudian lulus di sana. Tapi itu hanya PHP, karena 5 tahun kemudian itu sudah hilang gitu. Sudah hilang. Jadi ini problem-problem pendidikan yang memang tidak pernah selesai, karena kenakalan-kenakalan juga yang dilakukan oleh kawan-kawan guru. Tapi kenakalan ini bukan cuma di dunia pendidikan. Kebetulan saya juga anggota REI, pengembang, itu juga seperti itu. Dulu KPR itu kan bisa rumput saja ditunjuk jadi KPR, dipinjam dari bank. Akhirnya semakin banyak kecurangan, bank juga semakin belajar, akhirnya nggak bisa lagi. Sekarang rumah harus jadi baru bisa KPR gitu. Jadi kecurangan-kecurangan itu sebenarnya terjadi di mana-mana, dan seharusnya tidak terjadi di dunia pendidikan, tetapi dunia pendidikan juga terjadi hal-hal seperti itu. Banyak teman-teman yang bilang, lah itu kan hak kita untuk pindah. Gitu. Memang haknya untuk pindah, tetapi Anda meninggalkan haknya orang lain. Hak yang harusnya mendapatkan guru yang baik. Daerah punya hak untuk mendapatkan guru yang baik, dan Anda hanya datang mem-PHP dia selama 5 tahun. Habis itu kabur dari daerah itu. Kembali. Ya memang buat saya sejak awal memang prinsip saya itu adalah siswa. Jadi siswa di atas segalanya. Jadi bahkan dulu waktu bimbingan belajar, itu prinsipnya kita di bimbingan belajar itu sederhana. Siswa tidak pernah salah. Jadi kalau siswanya dalam tanda kutip ya maaf nakal, bodoh dan sebagainya, yang salah gurunya. Tidak pernah siswanya salah. Gitu. Tidak pernah siswanya salah. Itu prinsip kita di bimbingan belajar, karena prinsipnya kan pelayanan. Kalau itu diterapkan di sekolah, pasti akan lebih baik. Nah, karena itu pertimbangan utama dan paling prioritas untuk perekrutan guru harusnya siswa, bukan guru. Bukan guru. Jadi kepentingan paling utama yang harus dibuat adalah kepentingannya guru, kepentingannya siswa. Kalau kemudian ditanyakan, apa sih pengaruhnya terhadap kualitas? Kalau misalnya modelnya P3K atau CPNS, ya tentu saja berpengaruh. Yang pertama tadi mutasi guru itu, perpindahan guru dari satu tempat ke tempat lain akan meninggalkan masalah di tempat yang ditinggalkan. Gitu. Di tempat yang didatangi sih bagus, karena dia memang punya kualitas bagus. Toh semua orang di kabupaten itu disingkirkan sama dia. Karena dia pintar. Karena dia pintar, dia punya kemampuan bagus, disingkirkan. Dia yang lolos PNS tapi 50 tahun kemudian meninggalkan. Faktor kedua adalah kita harus memahami bahwa hampir 60%, hampir 50% guru kita hari ini itu statusnya tidak jelas, pendapatannya tidak jelas, kualitasnya juga tidak jelas. Soal kualitas juga. Jadi 3 hal ini menjadi masalah. Di PPK ini kan ada seleksinya juga ya. Maka itu 3 hal ini itu sudah bisa dituntaskan dengan model P3K. Yang pertama status mereka.
Selama ini kan status honorer itu tidak jelas. SK dibuat kepala sekolah, ya kemudian dijadilah seorang itu menjadi guru. Tidak ada proses seleksi, tidak ada apa-apa. Sampai saya pernah bilang, seandainya ada kambing sarjana pendidikan lewat di depan sekolah, itu seandainya ada ya, kambing sarjana pendidikan lewat depan sekolah, kebetulan gurunya pensiun, maka kambing itu dipanggil untuk ngajar gitu di sekolah. Saking tidak adanya proses seleksi di sekolah, siapa saja bisa jadi guru. Dan biasanya sekolah itu hanya butuh 5 guru, 10 guru misalnya, tetapi guru di sekolah itu bisa 26, bisa 30. Maksudnya? Cuma ada 10 guru tapi bisa 26. Misalnya Ibu Maya ya, kepala sekolah. Ya. Gurunya sebenarnya sudah cukup. Tapi Ketua DPRD Kota Makassar telepon Bu Maya. Bu Maya, saya punya ponakan baru tamat baru tamat kuliah. Tolong dong kasih jam ngajar di sana. Bu Maya berani menolak? Kalau kepala dinas yang menelpon? Kalau wali kota yang menelpon? Aduh. Kasus seperti ini banyak terjadi di bawah. Walaupun nggak ada basic pendidikan. Sebenarnya bukan, tetap ada basic pendidikan. Baru sarjana sarjana pendidikan, dia diakomodir untuk ngajar di tempat. Supaya ada. Tapi sebenarnya kebutuhan guru di tempat itu sudah cukup. Tapi untuk apa diselip begitu? Supaya mengakomodir yang baru selesai ini atas permintaan si A, si B, si C gitu. Titipan gitu. Jadi guru-guru honorer ini kadang hanya 2 jam mengajar di sekolah itu. Tapi dia sudah punya status guru honorer, terdaftar di sekolah. Padahal sebenarnya tidak dibutuhkan dia di sekolah itu. Ini fakta bahwa kualitas itu tidak jelas karena rekrutmen tidak jelas, proses seseorang menjadi guru tidak jelas, akhirnya mereka tidak memiliki kualitas yang cukup. Ya memang kemudian soal kualitas ini banyak yang bantah. Mereka bilang itu si A, semua guru PNS kalah sama dia honorer. Iya, tapi berapa orang seperti dia? Apakah semua guru honorer seperti dia? Wallahu alam, kita tidak tahu. Karena kita juga tidak pernah menguji kualitas guru honorer seperti apa. Kita pernah bikin yang namanya uji kompetensi guru. Berapa guru yang ikut saat itu? Tidak semua guru ikut uji kompetensi guru. Dan itu pertama, soal kualitas. Soal kedua, soal kualitas ini juga dipengaruhi oleh keberadaan LPTK. LPTK itu lembaga penyedia tenaga kependidikan, produsennya guru. Kalau dulu kita menyebutnya IKIP, ya. Sekarang karena sudah tidak ada IKIP, namanya LPTK karena mereka sudah berubah jadi universitas, sekolah tinggi ilmu keguruan dan sebagainya. Karena minat mahasiswa siswa jadi guru semakin tinggi, maka LPTK itu bertaburan di mana-mana, yang kualitasnya tidak jelas. Iya. Jadi sekolah tinggi ilmu pendidikan, adalah yayasan-yayasan pendidikan dan sebagainya. Kemudian menyelenggarakan pendidikan tinggi. Mereka ini kemudian membuat pembelajaran, proses perkuliahan yang kadang-kadang tidak jelas. Yang penting sarjana. Tetapi alumni perguruan tinggi ini banyak diserap di sekolah. Kenapa mereka diserap sekolah? Karena alumni terbaik, perguruan tinggi terbaik tidak mau jadi guru. Gitu. Mereka berusaha bagaimana lanjut S2 supaya bisa jadi dosen, lanjut S3 supaya bisa jadi dosen. Dosennya ngajar di tempat kuliah abal-abal tidak masalah, yang penting statusnya dosen, bukan guru biasa. Kemudian di antara mereka juga sudah ngajar, tapi karena pendapatan hanya 100.000, 200.000 sebulan, kemudian ada pekerjaan yang pendapatannya bisa 4-5 juta sebulan, jadi dia tinggalkan. Sehingga yang tertinggal mengajar di sekolah-sekolah ini alumni perguruan tinggi itu yang melalui proses yang tidak jelas itu. Mereka lah ini yang banyak juga di sekolah-sekolah yang kemudian mengabdi di sekolah. Mereka bertahan menjadi guru karena tidak ada tempat lain yang bisa. Tidak ada tempat kerja. Iya, jadi mereka bertahan menjadi guru. Nah, dengan adanya P3K ini, karena ada proses seleksi, maka kita berharap guru yang dihasilkan lewat proses P3K memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, status mereka. Selama ini status mereka tidak jelas. Lebih jelas status WhatsApp dibanding statusnya dia. Gitu. Lebih jelas status WhatsApp. Kenapa tidak jelas statusnya? Karena SK kepala sekolah itu kan sudah tidak berlaku. Jadi kementerian itu sudah lama melarang SK kepala sekolah. Jadi yang SK kan mereka apa? Sekarang itu harusnya SK bupati atau gubernur. Tetapi bupati dan gubernur tidak berani keluarkan SK. Kenapa? Konsekuensi dari keluarnya SK
adalah honor. Ya gajinya ya. Honor berarti harus ambil dari APBD. APBD-nya dari mana? Gitu. Kalau seperti Jakarta, ya oke. Di Jakarta tidak ada satupun Memang guru. tidak pernah ada APBD yang menganggarkan untuk dunia pendidikan. Sangat kecil. Ya, memang ada kan kewajiban sebenarnya pemerintah daerah itu menyiapkan anggaran 20%. Tapi Sulawesi Selatan tidak ada yang 20%. Waduh. Tidak ada. Sulawesi Selatan tidak ada yang menganggarkan 20%. Tidak ada. Itu datanya ada di neraca pendidikan. Semua menyebut 20%. Semua menyebut 20%. Tetapi 20% itu dimasukkan dulu di AK, honor-honor, dana bos dan sebagainya itu dimasukkan ke situ. Sehingga kelihatan jadi 20%. Padahal sebenarnya kalau APBD murni itu hanya 9%, hanya 11%. Untuk honorernya hanya sekitar 9% itu ya? Oh bukan, anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan? Bukan honorer. Hampir semua daerah di Sulawesi Selatan ini itu tidak menganggarkan dana APBD mereka untuk guru honorer. Catat. Hampir semua daerah. Sehingga guru-guru kita yang dibayar 100.000 itu, 200.000 itu, 250.000 itu sumbernya dari dana bos. Dari dana bos lagi yang dipilah-pilah. Dan dana bos memang ada penganggaran untuk guru honorer. Gitu. Sehingga ya memang perhatian daerah terhadap pendidikan itu sangat kecil. Itu yang membuat Kak Rahman Bando kemarin itu kan untuk Kota Makassar marah-marah. Iya betul. Ini kok anggaran pendidikan disebut 20%. Tapi komponen gaji guru dimasukkan ke dana pendidikan. Tetapi di dinas dia dulu di Perikanan Kelautan itu gaji pegawainya kan tidak masuk di anggaran Dinas Kelautan. Tapi di pendidikan itu dimasukkan. Itu untuk mencapai target 20% itu. Jadi kita sebenarnya dikelabui oleh para pimpinan daerah dan legislator. Kalau di Indonesia ada enggak yang bisa menjadi role model gitu yang bisa bahwa ternyata kabupaten atau kota ini sangat banyak. Karena di neraca pendidikan itu sangat banyak daerah. Ada sampai 29%. Daerah mana itu? Kalau tidak salah di Sumatera ya. Keren dong. Itu mereka di atas 20% dan itu APBD murni 20%. Kalau seperti Jakarta, mereka sudah menganggarkan semuanya, termasuk guru yang tidak ada lagi yang digaji di bawah upah minimum. Semua sudah upah minimum. Tapi anggaran pendidikan mereka belum sampai 20% karena anggaran mereka kan memang terlalu besar. 90 triliun ya. Jadi untuk sampai di angka 20% itu mereka masih kewalahan mencapai itu. Kalau semua pendidikan sudah diperbaiki dan sebagainya tetap aja sudah. Tapi di daerah-daerah tidak. Mereka sangat membutuhkan anggaran tapi tidak dianggarkan. Berapa sih kebutuhan guru sekarang yang kita butuhkan? Guru PNS sekarang itu hanya 1,4 juta. Rombongan belajar saja, rombel itu yang tiap kelas itu 1,8. Artinya satu guru. Kalau semua guru non PNS itu diberhentikan, maka ada lebih dari 400 rombongan belajar yang tidak ada gurunya sama sekali. Wow. Itu kalau berhitung rombongan kelas, rombel. Tapi kalau berhitung mata pelajaran, berhitung kelas misalnya sekolah ya. Saya ada sekolah di kampung saya di atas gunung itu rombelnya hanya 3. Tapi kan tidak mungkin gurunya 3. Karena jumlah mata pelajaran 14. Ya, berarti di tempat itu minimal 14 guru. Ada shift. Nah, sehingga kalau dihitung-hitung kebutuhan guru kita itu sampai di 1,4 juta guru di seluruh Indonesia. Kalau untuk tenaga honorer yang sekarang yang terdaftar? Data guru honorer itu hanya Tuhan yang tahu. Tidak pernah ada data yang pasti tentang guru honorer. Bisa berubah kapan saja, dari detik ke detik. Makanya kan acuannya guru honorer sekarang itu ada di Dapodik, data pokok pendidikan. Kalau bukan dari Dapodik acuannya, maka data guru tidak pernah jelas. Kenapa? Karena data guru ini berubah kapan saja. Jadi misalnya kemarin dia jadi guru, sekarang tidak lagi, diangkat lagi guru baru, menelpon lagi kepala dinas untuk diakomodir ponakannya dan sebagainya, bertambah lagi guru honorer gitu. Seperti itulah yang terjadi. Jadi memang dunia pendidikan kita itu carut marut, hancur luar biasa. Proses rekrutmen guru tidak jelas, status mereka tidak jelas. Kemudian pendapatannya, saya masuk ke yang ketiga. Pendapatan guru semakin jelas karena P3K itu kan menyamakan pendapatan mereka sama dengan guru PNS. Jadi pendapatan guru P3K sama dengan PNS. Artinya dari sisi pendapatan sudah bukan masalah lagi.
Jadi bukan sekedar memakai upah minimum, tapi sudah standar PNS. Artinya kalau si guru ini dia sudah sertifikasi, kan banyak guru non PNS yang sudah sertifikasi, sudah disebut sebagai guru profesional, kemudian sudah mendapat tunjangan profesi guru. Artinya mereka itu betul-betul pendapatannya hampir sama dengan PNS. Disetarakan ya. Iya. Bedanya sebenarnya hanya satu. Pensiunannya. Kontraknya mereka. Kontrak mereka yang tidak Ada batas waktu. Ada batas waktu 1 tahun, tapi kan bisa sampai 5 tahun itu. Ya, minimal 1 tahun, 5 tahun. Kemudian mereka bisa dikontrak sampai 30 tahun. Nah, ada satu lagi keuntungan P3K. Kalau CPNS kan semua guru yang usianya di atas 35 tahun sudah tidak bisa daftar lagi. Iya. P3K membolehkan guru mendaftar sampai usia 59 tahun. Iya, kan banyak guru honorer yang sudah mengabdi 30 tahun, Iya, sudah 20 lama. tahun, 15 tahun. Sehingga usia mereka untuk ikut CPNS itu sudah tidak mungkin. Dan ini peluang untuk mereka. Sehingga P3K ini sesungguhnya peluang untuk mereka. Ya, cuman mereka memang banyak yang pesimis. Karena ada seleksi lagi. Karena harus bersaing dengan mereka yang muda-muda, masih terus belajar, sementara mereka sudah main dengan cucu misalnya, atau seperti apa, sudah malas buka buku, buka handphone juga bukan belajar, tapi main WhatsApp, nonton YouTube, TikTok dan sebagainya. Jadi bukan dalam proses belajar. Nah, guru-guru ini kemudian agak pesimis karena harus mengikuti seleksi. Saya beberapa kali mengusulkan kepada kementerian, baik lewat media massa maupun langsung disampaikan ke beliau-beliau para pejabat ini. Kami memang jarang bikin surat karena langsung ke media. Kami minta agar ada scoring. Scoring untuk para honorer? Scoring untuk para honorer. Misalnya, ya, setiap 1 tahun pengabdian diberikan 1%. Setiap 1 tahun pengabdian diberikan 1%. Sehingga mereka yang sudah 30 tahun mengabdi itu sudah punya 30% poin sebelum mereka bertaruh. Yang ngasih scoring ini siapa? Kepala sekolah, dinas atau yang kasih scoring ya sistem seleksi P3K yang kasih sistem. Ya. Jadi sistem yang membuat scoringnya, sehingga ketika dimasukkan data masukkan data bahwa si A ini sudah mengajar sejak tahun 1990 jadi 1990 misalnya. Bisa punya nilai lebih. Iya, jadi 1990 berarti dia sudah 30 tahun mengajar. Ya. Bisa dia punya scoring 30. Iya. Nah, tapi sudah dikasih scoring misalnya 30, masih kalah juga, itu sudah lain urusannya. Iya. Berarti kualitasnya memang jauh di bawah standar. Gitu. Itu kalau pemerintah ingin menghargai pengabdian mereka. Artinya seorang yang mengajar 10 tahun, ya kok dapat 10%. Sebelum bertarung sudah dikasih modal 10%. Sementara mereka yang sarjana tapi sudah lulus pendidikan profesi guru PPG itu nol nilainya karena memang mereka belum pada pengabdian apa-apa. Satu pengabdian setahun. Itu saya pikir formulasi yang adil untuk kawan-kawan guru honorer. Cuman kayaknya pemerintah belum mendengar usulan kita. Ya, pemerintah biasanya menyesal belakangan. Seperti mengusul untuk menggeser tahun ajaran baru, itu kan setelah tahun ajaran berjalan baru, betul juga yang disebut. Saya ingat sekali Anda sudah mengusulkan bahwa sebenarnya nanti di tahun 2021 ini kita baru membuka tahun ajaran baru kan, maksudnya anak-anak. Cuma kan orang berpikir waktu itu, kok bisa maksudnya kita harus lewatkan 1 tahun? Iya, karena saya pernah diskusi dengan Dirjen. Beliau bilang memang pernah negara apa yang bikin. Ada enggak referensi negara mana yang sudah pernah buat seperti itu? Mengosongkan tahun ajaran. Atau ada enggak referensi ada satu tempat yang melakukan itu? Ya saya bilang kita ini kan dalam proses yang hampir sama. Sama-sama mengalami pandemi. Darurat. Ngapain kita cari negara yang melakukan proses itu? Memang tidak mungkin ada karena sama-sama dalam kondisi sulit. Baru menghadapi tidak ada yang lebih berpengalaman di kita semua ini, seluruh dunia tidak ada yang lebih berpengalaman. Sehingga memang kita harus jadi leader. Nggak bisa kita terus-menerus jadi followers. Kita kejadiannya ini adalah negara mana yang sudah bikin. Jadi sepanjang umur Republik ini kita terus-menerus menjadi followers. Tidak berani ambil resiko. Ya kan? Nggak berani punya ide. Nggak berani punya ide dan nggak berani karena di sana hanya nyontek ide orang lain. Itulah. Kan ketika mengambil ide itu kan pasti mereka berpikir resikonya kira-kira apa, tapi itu yang mereka tidak bisa ambil.
Dan saya pikir ketika saat itu diberikan kesempatan kepada kawan-kawan guru untuk meningkatkan kemampuannya, saya pikir Januari ini kita sudah mendapatkan guru-guru yang memang punya kemampuan baik untuk memberikan pembelajaran secara daring yang siswanya jadi senang, gembira belajar gitu. Iya, Karena kita akan mencari posisi. Kalau bertanya siapa pelatihnya, saya membiarkan guru itu berlatih. Ya, saya di Ikatan Guru Indonesia itu bikin yang namanya satu guru satu titik-titik itu. Ya. Iya. Satu guru satu buku, satu guru satu komik, satu guru. Itu nggak pernah contoh dari mana-mana. Gitu. Tidak pernah contoh si A, si B, si negara mana gitu, nggak pernah ngambil contoh itu. Ternyata banyak menghasilkan penulis-penulis buku. Dan ini jadinya kita bisa melahirkan lebih dari 100 jenis pelatihan seperti itu. Satu guru satu buku hanya satu dari sekian jenis pelatihan yang kita punya, dari 100 lebih. Tetapi ini bisa menghidupkan kawan-kawan guru, menggerakkan mereka, dan akhirnya kita menemukan guru-guru yang bagus. Tanpa bergantung sama dosen, bergantung sama perusahaan IT dan sebagainya. Akhirnya kita tidak pernah lagi mengajukan misalnya datang ke perusahaan IT, tolong Pak, kami butuh pelatih untuk guru-guru kami dan sebagainya. Tidak. Mereka yang mencari nomor kontaknya MRR itu di mana gitu. Betul. Saya mau bekerja sama dengan IGI gitu. Jadi seperti misalnya saya sebut merek enggak apa-apa ya. Samsung, Epson, TikTok sekarang yang terbaru itu waktu TikTok telepon saya, Pak Ramli saya mohon izin bicara. Ya mereka jelaskan ini. Dulu persepsi saya tentang TikTok itu sangat-sangat negatif gitu. Dikira itu joget-joget Ini apa ini joget-joget saja gitu. Setelah mereka jelaskan, Pak Ramli kita butuh dibantu, dia bilang. Kita butuh menggeser konten-konten negatif di TikTok oleh konten-konten positif. Itu ide luar biasa. Dan karena kita bertemu, akhirnya kita bisa jalankan. Sekarang kami sudah pelatihan di beberapa kota di Indonesia. Dan ini tidak akan terjadi kalau misalnya kita terus-menerus jadi follower saja. Betul. Jadi hanya sekedar ikut-ikut. Oh di sana sudah bikin, kita bikin juga yuk. Di sana sudah bikin, kita bikin juga. Harus ada ide-ide cemerlang yang tidak pernah ada, tapi kemudian kita cobakan. Dan 5 tahun saya di Ikatan Guru Indonesia memimpin guru-guru. Alhamdulillah kita jarang sekali jadi followers. Kita selalu menjadi leader, punya ide baru yang ya kadang-kadang si orang terkaget-kaget, apalagi yang mau dibikin. Tapi itu yang bisa menggerakkan kawan-kawan guru seluruh Indonesia. Saya mengingatkan untuk pemirsa Terkini ID untuk tetap sounding dan update berita kami di web terkini.id, Instagram terkini.id, dan Facebook kami di terkini.id. Pak Ramli ini kan sudah 5 tahun ya, dari 2016 sampai 2021 nanti memimpin IGI. Dan saya ingat pernah mencetuskan juga memberikan pelatihan untuk guru-guru yang gaptek. Waktu itu belum ada kepikiran bahwa akan ada pandemi, belum ada. Betul. Dan itu sudah maksudnya, dan memang sih banyak sampai ada beberapa guru mungkin yang memang belum pernah menyentuh laptop. Bukan beberapa, 60% guru kita tidak bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Dan itu waktu itu belum ada pandemi ini. Belum ada. Kita tidak pernah kepikiran akan ada pandemi seperti ini. Jadi saya jadi ketua IGI Sulsel itu kan tahun 2009. 2010 saya dilantik jadi ketua IGI Sulsel. 2010 itu kita sudah jalankan yang namanya satu guru satu laptop. Iya. Sagus salah ya kalau tidak salah istilahnya. Satu guru satu laptop. Waktu itu banyak kejadian yang lucu-lucu. Ya. Misalnya si guru ini karena kita sudah sampaikan manfaatnya teknologi dan sebagainya, mereka beli laptop lah. Apalagi kita punya program waktu itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan laptop ini, mereka bisa dapat potongan lebih untuk beli saat itu. Karena mereka dapat potongan, mereka belilah. Ada seorang guru yang hanya diajari bagaimana mematikan menghidupkan laptopnya. Jadi dia dihidupkan, ini Pak ya, ini Bu ya. Ini caranya menyalakan, terus jalan dah. Ya dioperasikan laptop itu. Setelah dimatikan sama temannya. Tidak dimatikan, ditutup aja laptop itu. Dibawa pulang ke rumah. Jam 2 malam ditelepon temannya. Ini bagaimana caranya matikan ini laptop? Ini sudah lama sekali nyala terusin dari tadi. Itu bayangkan dalam posisi itu, guru menghidupkan dan mematikan laptop saja nggak ngerti. Belum lagi ada guru takut pegang mouse. Karena takut loncat. Itu ada guru yang seperti itu. Jadi di tahun 2010, 2011 itu yang kami kerjakan. Cuman memang saat itu belum masif ya, karena IGI saat itu ya kalau tidak salah baru 7 provinsi. Nanti setelah saya jadi ketua umum, kemudian semua itu menjadi masif.
kita bukan lagi saat itu laptop tapi beralih ke tablet. Ya, namanya satu guru satu tablet. Yang sagu-sagu itu, satu guru satu tablet. Satu guru satu tablet ini mengindonesia betul. Dan tablet yang dulu saya ingat betul itu ada salah satu penyedia ya. Samsung kalau nggak. Samsung itu penjualannya 1000 tablet setahun. Oh. 1000 tablet setahun. Itu sebelum IG masuk. Setelah IG masuk, mensosialisasikan penggunaan tablet itu untuk pendidikan. Berubah dari 1000 menjadi 150.000 penjualan. Bahkan pernah satu ketika ya tahun kedua saya jadi ketua umum IG, itu tablet di seluruh Indonesia habis. Mau beli tidak ada. Gitu. Kenapa? Karena kita sukses untuk membuat percepatan penggunaan teknologi di sekolah. Ya. Dan itu yang kita lakukan maksimal. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu terus-menerus dilakukan. Bisa dibayangkan ketika guru-guru waktu itu belum belajar soal laptop, soal teknologi, dan datang pandemi ini. Waduh, itu repotnya luar biasa. Sekarang saja masih 60%. Iya, sekarang saja banyak yang ngeluh. Iya. Masih ini bukan cuma orang tua ya. Saya banyak mendengar keluhan-keluhan juga dari beberapa teman-teman yang pengajar ketika mereka harus membuatnya memvideokan dan lain-lain, dan itu ada beberapa guru malah menghubungi untuk dia, dan mereka bisa mengupgrade dirinya karena mereka minta misalnya diajarin mau minta public speaking misalnya, bahwa ternyata kan mereka harus bicara depan kamera kan, di depan itu mereka sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan seumur hidup. Kalau yang biasa tiktokan mungkin iya ya. Tapi itu pun tiktokan kan tidak berbalas gitu, tidak berbalas, terus tidak ada target. Iya, tidak ada target apa yang harus diberikan gitu. Ini kan mereka punya target pengajaran, mereka harus memeriksa dan mereka harus menyampaikan message ilmu gitu. Jadi apa namanya? Banyak hal sebenarnya yang dipelajari di teknologi pembelajaran ini yang memang tidak akan bisa seperti sekarang ini kalau tidak dimasifkan gerakannya. Artinya seperti ini. Dulu kan begini modelnya. Yang punya keahlian teknologi itu para ahli IT. Iya. Yang mau menggunakannya di lapangan para guru. Iya. Gitu. Jadi diserahkanlah oleh orang-orang IT ini untuk digunakan di sekolah. Para guru ini bilang, wah tidak nyambung dengan materi saya. Atau kalaupun nyambung dengan materinya, harusnya saya tambahkan ini, harusnya saya tambahkan ini, harusnya saya tambahkan ini, harusnya ini saya ubah sedikit supaya siswa saya lebih gampang mengerti. Iya, Tetapi dia tidak bisa mengubah. Kenapa tidak bisa mengubah? Tidak ada ilmunya dari sini, dari ahli itu, dari ahli-ahli itu. Ada misling dari keduanya. Sekarang yang kami lakukan di IG itu adalah melatih guru menggunakan teknologi. Sehingga mereka menyatukan antara teori yang mereka inginkan, bahan pembelajaran yang mereka inginkan sampaikan ke siswa mereka dengan kemampuan teknologi mereka. Jadilah kemudian misalnya menggunakan video untuk pembelajaran yang kami sebutnya Sagu Safid, satu guru satu video pembelajaran. Prosesnya video itu mereka buat, mereka editing dan sebagainya, mereka bisa bikin-bikin sendiri. Tokoh-tokohnya adalah siswa mereka sendiri dan pada akhirnya siswanya nyaman belajar. Iya. Ya kalau misalnya siswanya hanya lihat terus misalnya Thomas Alva Edison terus yang muncul di gambarnya, itu kan apa? Ini Thomas Alva Edison sudah bosan lihat saya. Gitu. Bukan lagi dia yang bosan lihat Thomas Alva Edison yang bosan lihat dia. Gitu. Tapi kalau misalnya tokoh-tokohnya orang yang lucu-lucu misalnya, ada security misalnya di sekolahnya, itu jadi idola siswa-siswa karena suka berlucu misalnya, suka cerita-cerita macam-macam. Itu dijadikan tokoh pembelajaran. Ini jadinya membuat siswa, wah, belum belajar sudah ketawa. Nah, pada saat dia ketawa itu, mereka tertarik berarti dengan pembahasan. Mereka akan masuk ke pembahasannya. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang dibangun oleh Ikatan Guru Indonesia di dunia pendidikan. Memberikan kenyamanan. Misalnya komik itu hanya 15 menit dibuat. Kalau gurunya bisa. Kalau gurunya tidak bisa, ya bisa 2 bulan tidak selesai. Gitu. Tapi kalau gurunya bisa, 15 menit bisa mereka bikin foto-foto, dibuat jadi komik, bikin narasinya, fotosintesis itu apa, tanaman yang bisa fotosintesis itu ini, manfaatnya fotosintesis apa. Itu dalam bentuk percakapan dalam komik. Sehingga siswa senang belajar. Yang tokoh-tokoh di komik itu, mereka sendiri, siswa-siswa itu. Jadi saling tertawa lah mereka, lucunya mukanya si A gitu, padahal temannya juga dia. Akhirnya itu membuat mereka nyaman dan senang belajar.
Ya kalau misalnya ke aku, dengarkan anak-anak ya, halaman sekian saya bacakan, gitu. Ya seperti itu yang terjadi. Nah pembelajaran online saat ini adalah memindahkan ruang kelas ke pembelajaran online. Kembali ke soal pembelajaran online. Tapi kan saat ini ada nih ya orang berpikir enak dong guru sekarang karena boleh dibilang menumpahkan tugasnya ke orang tua mengajari anak-anak di rumah katanya. Ada banyak yang berpikir. Sebenarnya bukan enak guru sekarang, dia tidak tahu mau bikin apa. Jadi misalnya, Dia kasih tugas-tugas orang tua. misalnya dia mau sajikan video misalnya, supaya siswanya bisa nonton dulu video itu sebelum dia kasih materi. Pengantar gitu ya. Pengantar. Tapi bikin videonya bagaimana? Dia tidak ngerti bikin video itu yang menarik seperti apa. Kalau ada videonya orang itu dia bilang. Tapi kalau misalnya tidak ada, dia bingung yang berhubungan dengan materinya video apa. Mau bikin sendiri tidak tahu. Gitu. Akhirnya yang ada di kepalanya adalah besok kita belajar tentang makhluk hidup, ya, amfibi misalnya. Kalian bikin clipping ya, cari teori semua tentang amfibi. Nah, setelah itu gurunya hilang. Jadi guru ngajar yang harusnya dia ngajar misalnya 3 kali 45 menit, dia hanya muncul di layar itu hanya 2-3 menit karena hanya kasih tugas untuk siswanya. Setelah itu hilang. Tapi itu masih bagus karena masih muncul di layar. Kalau cuman kirim tugas lewat SMS atau WhatsApp, anak-anak sekalian tolong dikerja halaman sekian sampai halaman sekian ya. Sudah. Itu enggak muncul sama sekali berarti. Nah itu yang orang bilang enak sekarang jadi guru katanya. Iya. Cuman terima. Tapi guru-guru yang memang punya kemampuan bagus itu menyajikan pembelajaran yang baik. Ada beberapa yang. Iya. Jadi memang kerja. Jadi ini yang kami sebut kemarin itu bahwa guru harus dibuka ruang space untuk belajar. Gurunya juga harus belajar. Tidak bisa. Kami di IG itu prinsipnya jangan mengajar kalau tidak belajar. Jangan mengajar kalau tidak belajar. Jangan mengajar kalau tidak belajar. Betul. Itu prinsip kita. Kenapa? Karena perubahan itu terus-menerus terjadi. Apa yang menurut kita canggih 20 tahun yang lalu, kita sekarang cari mana itu barang sudah hilang. Salah satu contoh misalnya warung telekomunikasi, wartel. Sekarang tinggal plannya, itu pun plan-plan yang sudah tua, yang sudah mau jatuh. Karena sudah tidak ada lagi. Tapi 20 tahun yang lalu, barang itu masih keren. Gitu. Masih luar biasa. Bahkan banyak pengusaha wartel. Banyak barang-barang yang dulu kita merasa, atau apa, pinjer ya. Yang kirim-kirim pesan itu, tidit-tidit gitu, pinjer. Dulu kita punya pinjer itu seperti orang kaya pinjer itu. Terus sekarang siapa yang punya pinjer? Tidak ada. Jadi kayaknya walaupun tiba-tiba punya tidit, bangga sekali. Jadi ada perubahan terus menerus dan sekarang ini perubahan itu semakin cepat. Iya. Kalau gurunya tertinggal, maka dia akan menjadi bahan tertawaan siswanya. Dan itu harus dihindari karena bisa mengurangi rasa hormat siswa ke gurunya. Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar penguasaan sesuatu, tapi ini bagaimana menghindari hal-hal negatif di dunia pendidikan. Harkat martabat guru. Iya. Guru itu kalau 10 yang diajarkan, 9 benar 1 salah. Yang salah diingat. Itu siswanya masih ketawa. Padahal gurunya sudah 9 benar. Nah, hanya 1 salah. Tapi itu pun, masa guru salah gitu. Iya, masalahnya itu kalau siswa itu guru yang maha segalanya. Mereka kadang lebih dengar apa yang gurunya bilang. Kadang kita begini yang mengoreksi kan. Tapi guru kok bilang itu. Ya memang seperti itu. Memang seperti itulah adanya. Tapi akan berbeda kalau siswanya bimbel. Biasanya dibilang gurunya bilang begini, tapi tentorku bilang begini. Bergeser. Nah ini saya kira memang ada perubahan-perubahan yang butuh terus-menerus guru ikuti. Jadi ya itu kembali lagi ke P3K ya. Jadi guru itu akan terus-menerus belajar karena jangan-jangan nanti saya tidak diperpanjang lagi gitu. Jadi mereka harus mengupgrade terus ilmunya. Cuman memang masalahnya P3K ini yang cukup serius dan butuh dibuat perlindungan adalah pengaruh politik di daerah terhadap mereka. Ini yang butuh kita pikirkan bersama. Jangankan P3K, PNS pun masalah. Gitu. Iya betul. PNS pun masalah. Misalnya saya kasih contoh Maluku Tengah. Maluku Tengah itu Masohi, itu kota. Iya.
Tapi untuk sampai di ujungnya Maluku Tengah itu lewat hutan, perjalanan sekitar 7 atau 8 jam. Ya saya bilang negeri di atas awan karena sampai awannya di bawah gitu. Untuk melewati ke sana. Bayangkan kalau guru dipindahkan dari kota Masuhi ke ujungnya itu. Dan itu selalu dibilang ya guru pembuangan di sana. Nah, itu PNS, apalagi dengan P3K yang bisa kontraknya tidak diperpanjang. Ini saya kira pemerintah pusat harus memikirkan perlindungan terhadap mereka dari dampak-dampak politik daerah terhadap mereka. Terutama kewajiban netralitas di kalangan PNS dengan P3K. Ya karena bukan rahasia umum bahwa guru-guru yang PNS-PNS yang ikut terlibat di pilkada akan mendapatkan tempat lebih baik, yang tidak terlibat diam-diam saja dianggap tidak mengikuti, apalagi kalau incumbent, apalagi melawan. Padahal disuruh netral, disuruh netral. Nah, ini butuh perlindungan guru, misalnya begini, guru yang menghadapi pilkada dengan setelah pilkada 1 tahun itu tidak boleh dipindahkan atau tidak boleh diputus kontraknya misalnya. Itu butuh perlindungan pemerintah terkait itu supaya guru-guru ini tidak menjadi korban politik daerah, terutama persoalan pilkada. Karena yang menentukan ini kepala daerah. Masih mau melanjutkan atau tidak? Kontrak, maksudnya termasuk standar seleksi dan lain-lain atau standarnya? Standar seleksi ada di pusat, proses seleksi ada di pusat, tetapi perpanjangan kontrak dan sebagainya di tangan daerah. Perpanjangannya ya. Iya. Itu kapan mulainya? Seleksi, saya punya jadwal, saya tidak hafal. Januari ini sudah proses pemberkasan, sudah masuk. Kelihatannya sih seleksinya itu bulan Mei atau April. Jadi saya punya jadwal di handphone tapi. Jadi sekarang para guru honorer ini sudah menyiapkan berkas-berkas mereka ya? Sudah. Mereka semua sudah. Sekarang ini prosesnya sampai 31 Desember kemarin itu pengajuan formasi ke Kemenpan RB. Ini kan yang jadi honorer itu mereka ada yang tamatan SMA atau gimana? Atau memang Nggak boleh ya? Harus jadi meskipun dia ada honorer yang SMA, itu masih ada kita temukan di lapangan. Tapi mereka harus dari luar sekolah pendidikan. Tapi syaratnya harus sarjana. Sarjana apa saja tuh, harus sarjana pendidikan? Tergantung di sekolahnya. Karena salah satu syaratnya itu terdaftar di Dapodik. Oh, terdaftar bahwa dia guru honorer gitu ya. Kalau tidak terdaftar di Dapodik tidak ada. Ini ada jadwalnya. Januari itu sudah pendaftaran. Februari materi pembelajaran sudah bisa diakses. Oh, jadi mereka materi tes dulu. Materi tes. Jadi Kemdikbud sudah bikin kisi-kisi. Jadi semua yang mendaftar bisa mengakses itu. Semua bisa mengakses. Jadi kisi-kisinya sudah ada. Nah, kami di Ikatan Guru Indonesia dengan jaringan Sekolah Digital Indonesia itu akan membuat bimbingan untuk mereka. Jadi guru-guru yang sudah PNS itu melatih guru-guru yang mau mengikuti P3K ini supaya mereka siap mengikuti proses seleksi. Kemudian bulan Mei itu sudah ujian untuk guru TK, SD, SMP. Bulan Juni ujian seleksi untuk SMA, SMK. September itu ujian seleksi kesempatan kedua. Jadi mereka itu bisa 3 kali tes. Ya keterlaluan juga kalau sudah 3 kali tes tidak lulus juga. Oh, jadi ketika tidak lulus ada lagi peluang? Iya, jadi bulan September gagal. Ya, jadi bulan Juni tes tidak lulus, Mei dan Juni tidak lulus, maka bulan September boleh ikut lagi. Oh, ada seleksi lagi berarti. Iya. Gagal lagi bulan September, Desember boleh ikut lagi. Jadi kurang baik apa pemerintah soal P3K? Ini sudah sangat baik. Makanya saya termasuk orang yang sangat kritis ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan rekor kritis saya itu bisa dibuka di media sosial di mana-mana. Tapi terkait P3K, saya mati-matian bela mereka. Dukung ya? Iya. Kenapa? Karena P3K ini bisa dibuka sampai 1 juta kuota. Ini baru kejadian sekarang di Indonesia. 1 juta itu berarti kita sudah hampir mendekati kebutuhan guru. 1,4 juta itu. Ya, kalau misalnya nanti 1 jutanya adalah P3K, sisanya CPNS, itu sudah sangat baik. Ya. Dan CPNS nanti kan juga berbeda dengan P3K ini. CPNS khusus untuk posisi manajerial. Jadi kepala sekolah dengan pengawas sekolah. Artinya penilik gitu ya sekarang ya.
Ya dulu namanya penilik, sekarang sudah pengawas sekolah. Ya, pengawas sekolah ini fungsinya sebagai manajerial. Saya melihat itu kan di perusahaan-perusahaan banyak ya, di perusahaan terutama BUMN itu memang ada jalur khusus untuk pimpinan. Iya. Jadi ketika mereka diseleksi sudah seleksi pimpinan. Ya sama misalnya di TNI ya, ada Akabri, secabas cata itu untuk pasukan, pimpinan mereka ya Akabri itu. Iya. Ya. Kemudian kalau di guru ini, maka untuk jalur pimpinan ini CPNS. Tapi yang guru biasa P3K. Pertanyaannya, bolehkah P3K daftar CPNS? Iya. Bisa nggak kayak gitu? Itu boleh, Jadi dibolehkan. ketika dia sudah lulus, Dengan syarat dia harus mengundurkan diri dulu jadi P3K. lepaskan kontraknya dulu. Iya. Kalau pengunduran dirinya disetujui, itu boleh ikut lagi. Artinya begini, saya misalnya dikontrak 1 tahun oleh pemerintah Kota Makassar. Saya sudah menyelesaikan 80% dari kewajiban saya selama 1 tahun. Saya mengundurkan diri sebagai P3K karena mau ikut CPNS. Ternyata saya gagal CPNS. Saya kembali kontrak bisa. Sangat baik. Jadi fleksibel. Cuma kalau tidak diberikan izin, ngotot ikut CPNS, tidak bisa kembali lagi. Itu. Melanggar. Itu peraturannya sudah seperti itu. Jadi ya menurut saya ini solusi terbaik dari yang terburuk yang ada. Ya. Pertanyaan terakhir saya, ini jawabannya bertanya. Ini kan kita tahu, dia bilang bisanya itu Pak Ramli jadi ketua IG kata guru. Memang dia guru katanya kan. Memang dia guru. Ada beberapa yang bertanya gitu. Ya Pak Ramli guru. Ya saya guru. Nah tuh guru dia. Kalau Bapak Ibu buka Dapodik nama saya ada. Dan saya kemarin termasuk salah satu yang terima bantuan subsidi upah. Artinya hanya guru kan yang bisa dapat bantuan subsidi upah. Iya. Dan karena saya dapat bantuan subsidi upah, ya nggak usah tanya lagi saya guru atau bukan. Oh begitu. Enggak, karena mungkin dia mereka tahunya kan ya kalau lihat-lihat ya ada yang bilang saya pengusaha, pernah di dunia politik, pernah jadi calon Bupati Maros ya? Iya, jadi itu kan hanya bumbu-bumbu hidup. Tapi kalau ditanya guru atau tidak, saya ngajar di ruang kelas. Saya punya jadwal di sekolah, hanya bedanya saya dengan guru lain. Kebetulan saya ngajar di sekolah yang saya punya sendiri. Jadi kepala sekolah tidak bisa ngatur saya. Kalau saya ngatur. Bedanya itu, sehingga meskipun saya guru, saya bisa terbang kemana-mana, bisa melakukan aktivitas banyak hal, diundang oleh Kemdikbud kapan saja bisa, mau ketemu siapa saja boleh, tiba-tiba membatalkan pengajaran juga boleh, gitu ya. Mengajar juga boleh, tinggal pindah jadwal ke tempat lain, guru lain harus siap menggantikan saya gitu. Itu bedanya cuma itu. Tapi kalau guru ya iya. Guru itu harus terdaftar Dapodik. Oh, gitu. Jadi guru itu pengertiannya menurut undang-undang sudah jelas. Ya, jadi ada yang bilang, saya juga guru silat. Bukan. Saya juga guru bangsa. Nah, guru itu menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu disebutkan bahwa guru itu adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar, melatih di sekolah formal. PAUD sampai SMA, SMK. Terus hingga pendidikan menengah. Sehingga guru itu jelas batasannya. Jadi tidak semua orang ya, saya juga ini mengajari orang main silat, saya juga guru kan, boleh dong saya jadi ketua IG ya, bukan begitu. Gitu. Jadi pertanyaan itu mencuat ketika Anda menjadi ketua IG dan ada beberapa pertanyaan, termasuk juga teman-teman, karena mereka tahunya yang dia guru gitu. Saya bilang, saya malah bilang, setahu saya sih, memang dia punya bimbingan belajar gitu kan. Dan akhirnya, ayo pemirsa saya dapat ini buku dari Pak Ramli sendiri, Strategi MRR Mengubah Wajah Pendidikan Indonesia Melalui IG. Tapi kita harap sih bukan nanti berupa buku saja, tapi berupa karya. Saya sih paling tidak beliau jadi menteri kayaknya ya, menteri pendidikan. Terima kasih Pak Ramli sudah hadir di ruangan podcast Terkini ID. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menyimak perbincangan kami. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.